Halo, kembali lagi bersama Wismanga di channel Wismanga Channel. Halo semuanya, kembali lagi bersama Wismanga di channel Wismanga Channel. Pada video kali ini kita akan memberikan trik rahasia kembali, yaitu adalah trik rahasia Google Chrome. Trik rahasia Google Chrome ya. Maaf agak belepotan. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan video trik rahasia Google Chrome yang part kedua ya. Yang part sebelumnya itu tentang membahas bagaimana cara merubah desain-desain ataupun tampilan tentang Google Chrome. Nah, jadi sekarang kita akan memberikan trik rahasia tentang trik dengan fitur Google Chrome yang sangat-sangat membantu dan mantap banget ya. Nah, jadi fitur Google Chrome-nya ini sangat membantu bagi kalian pekerja dengan tab di Google Chrome yang banyak seperti ini ya. Ini tabnya banyak banget nih ya. Nah, ini kan banyak, saking banyaknya tabnya ini kadang-kadang kebingungan gitu ya, mau tab yang mana yang ingin dicari. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja simak. Oke, nah jadi trik rahasia Google Chrome kali ini adalah trik rahasia part yang kedua. Yang part sebelumnya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi di bawah, atau kalian bisa cek di bagian pojok kanan layar atas tonton kalian. Di sana ada link yang berwarna hitam, kalian bisa langsung aja klik untuk masuki video tersebut. Oke, nah jadi trik Google Chrome yang kali ini adalah tentang mengenai tab ya, tab yang ada di Google Chrome. Nah, biasanya kan untuk bagi para pekerja ya, itu kan ada tabnya itu banyak banget ya, saking banyaknya nih seperti ini ya tabnya. Mungkin bisa lebih banyak lagi ya, mungkin sampai puluhan tab ya. Nah, itu kan bisa membingungkan ya, kadang-kadang ada sampai puluhan tab ataupun ratusan tab ya, sampai-sampai tab yang di Google Chrome ini nggak kelihatan gitu ya, karena saking banyaknya. Nah, nanti kalau kalian ingin mencari tabnya itu kan biasanya kesusahan ya. Nah, kalau kalian ingin mencari tabnya itu kalian tinggal masuk aja di bagian sini ya. Nah, di sini adalah ada tanda panah ke bawah ya. Nah, itu adalah fitur baru dari Google Chrome ya. Nah, jadi di sini ada tanda panah ke bawah. Nah, di sini kalian klik aja. Nah, di sini kalian bisa menelusuri tab ya. Jadi kalian klik. Nah, di sini kalian itu bisa menelusuri tab ya. Nah, jadi di sini misalkan ada banyak tab ya. Nah, di sini misal kalian ingin menelusuri tab Google Translate ya, Google Translate nih. Kita ketikkan saja di sini Google Translate, Translate ya, Translate. Oh, hasil tidak ditemukan. Coba kita pakai Translate aja ya, tanpa Google. Nah, ketika kalian mengetikkan Translate di sini dia langsung muncul ya Google Translate di sini ya. Nah, jadi fiturnya ini memudahkan kalian bagi kalian yang banyak tabnya ini, nanti kalian tinggal klik aja ini tanda panah ke bawahnya ini, dan nanti kalian di sini bisa langsung mencari tab yang ingin kalian cari ya. Nah, semisal di sini kita ganti nih ya, semisal di sini menjadi Meet ya. Nah, di sini langsung aja muncul nih Google Meet ya, seperti itu ya. Nah, jadi fiturnya ini sangat membantu bagi kalian yang menggunakan Google Chrome dengan Chrome tab yang banyak seperti itu. Nah, lanjut yang trik kedua adalah trik kedua di sini untuk Google Chrome yang kali ini ada updatean terbaru adalah ketika kalian masuk ke bagian tab tertentu ya di sini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja di bagian searching dari sini, searching tabnya di sini. Kalian tinggal klik. Nah, setelah itu di sini di bagian kanan di sini di samping bookmark. Di situ ya, di sini adalah buat kode QR ya. Nah, jadi kalian bisa membuat kode QR melalui tab yang kalian buka saat ini seperti itu. Nah, di sini kalian langsung aja klik untuk membuat kode QR. Nah, di sini membuat kode QR-nya langsung dari Google Chrome-nya ya, seperti itu. Nah, di sini kode QR-nya khas Google Chrome, yaitu di sini ada gambar dinosaurus di bagian tengahnya ya. Dan di bagian sini ada untuk linknya ya. Di bagian sini ada link untuk untuk ke tab-nya. Oke, nah jadi di sini untuk setelah kalian klik tanda kode QR-nya ini, nanti dia akan langsung meng-create kode QR baru ya. Di sini ada nih. Di sini ada kode QR-nya dan di sini juga ada yaitu adalah link-nya ya. Link untuk tab yang ini.
Seperti itu. Dan di sini juga ada informasi atau about, semisal kalian kurang mengerti, kalian bisa langsung aja hover, ini kalian, mouse kalian ke bagian sini ataupun kalian bisa klik, ketika di handphone ya. Untuk memindai kode ini, Anda dapat menggunakan aplikasi pemindah QR di ponsel atau beberapa aplikasi kamera seperti itu ya. Jadi kalian bisa langsung scan QR-nya di sini ya. Atau kalian bisa download langsung untuk secara PNG ataupun JPEG ya seperti itu. Nanti QR kodenya ini bisa langsung di-download seperti itu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagian trik selanjutnya ya. Trik rahasia Google Chrome selanjutnya. Oke, nah jadi trik rahasia Google Chrome yang selanjutnya adalah group. Nah, jadi grupnya ini adalah untuk menggroup semua tab ya. Nah, jadi kan semisal ini banyak tab ya. Nah, kalau kelihatannya kayak gini kan kayak agak kurang enak dipandang ya. Nah, jadi kalian bisa menggroup tab-tabnya yang di sini ya. Semisal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tab ya. 5 tabnya ini di sini kita akan group menjadi satu grup ya. Semisal 5 tabnya ini kita akan jadikan satu grup ya. Nah, cara menggroupnya adalah kalian tinggal klik kanan di bagian mousepad ataupun mouse kalian. Setelah kalian klik kanan, di sini ada yaitu tambahkan ke grup ya. Di sini ada tambahkan tab ke grup baru. Nah, di sini kalian langsung aja klik ya nih, tambahkan tab ke grup baru ya. Langsung saja kalian klik di sini. Nah, nanti dia akan langsung menjadi satu grup seperti itu. Nah, di sini settingannya kalian bisa memberi nama untuk grup kalian ya. Semisal grupnya di sini adalah namanya Google ya, seperti itu. Nah, nama grupnya inilah Google. Nah, di sini untuk settingan keduanya kalian bisa memilih warna untuk grup kalian. Semisal di sini warna grupnya adalah warnanya kuning, maksudnya biru ya. Nah, semisal di sini warnanya itu biru ya. Nah, setelah kalian memasukkan nama dan memilih warnanya, di sini pengaturannya adalah C ya. Nah, di sini ada pengaturan lanjutannya lagi yang di bawahnya adalah tab baru di grup, pisahkan, tutup grup, pindahkan grup ke jendela baru. Nah, jadi maksud dari tab baru di grup itu adalah dia akan membuat tab baru, new tab ya, di bagian grupnya ini. Untuk pisahkannya ini adalah pisahkan tab yang ini, yang saat ini di grup, itu dari grup ini, seperti itu. Dan tutup grup ini adalah untuk menghapus grup ini. Untuk pindahkan grup ini ke jendela baru adalah pindahkan grup ini ke new window ya. Nah, jadi dia nanti akan ke window baru ya, seperti itu. Nah, jadi dia akan ke window baru ini, seperti ini ya. Seperti itu. Kita masukkan ke window yang lama aja ya. Oke ya. Oke, nah jadi semisal settingannya kalian udah ya mengisikan nama dan memilih warna untuk grup kalian udah seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal sama halnya seperti tadi ya. Ketika ingin menggrupkan suatu tab yang lainnya, kalian tinggal klik kanan lagi. Setelah itu tambahkan tab ke grup baru. Nah, di sini udah ada satu grup ya, yaitu adalah Google. Yang itu grup yang baru kita buat tadi. Nah, ketika kalian ingin membuat grup baru, kalian tinggal klik grup baru. Nah, tapi kalau kalian ingin memasukkan tab yang ini itu ke grup yang pernah kalian buat, kalian tinggal cari aja di sini ya. Ketika semisal kalian buat banyak grup, nah nanti di sini muncul semuanya ya. Nah, semisal di sini kita akan masukkan ke grup yang kita udah buat tadi ya, yaitu adalah grup Google. Kita masukkan, nah nanti dia akan langsung menjadi satu grup dengan Google ya nih. Satu grup dengan grup Google-nya nih ya. Nah, di sini juga sama nih untuk Google Meet-nya kita tambahkan juga ke grup Google. Yang ini juga ke grup Google. Yang ini juga ke grup Google ya. Nah, setelah kalian memasukkan ke grup Google di sini ya. Nah, jadi setelah kalian memasukkan 5 tab yang ini ya. Nah, tadi kan kita contohkan 5 tab masuk ke grup Google ini ya. Nah, di sini kalian bisa klik aja di bagian tulisan Google-nya ini. Kalian klik, nah nanti dia akan menjadi kecil ya. Nah, jadi itulah fungsi dari grup di fitur grup di Google Chrome seperti itu ya. Jadi sekarang tampilannya lebih enak gitu ya jadinya ya. Jadi lebih enak dipandang ya. Karena dia itu udah jadi grup ya. Jadi yang sebelumnya panjang kayak gini, nah ketika kita pencet grupnya ini langsung jadi kecil seperti itu ya. Mantap.
Lanjut untuk trik yang ke selanjutnya. Sebelum lanjut, kita potong dulu ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena di channel ini kami akan memberikan video-video tutorial dan tips and trik yang tentu saja bermanfaat ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk share channel ini ke semua orang yang kalian kenal. Supaya mereka tahu bahwa channel ini adalah channel pendidikan yang memberikan video tutorial dan tips and trik yang tentu saja bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk suruh mereka subscribe ya. Dan ya kalian juga bisa like video-video kami di channel ini. Oke, lanjut. Oke, nah jadi trik rahasia Google Chrome yang selanjutnya adalah daftar bacaan ya. Nah, jadi di daftar bacaannya ini itu fungsinya sama, hampir sama dengan bookmark ya. Cuma daftar bacaannya ini itu dia itu seperti list ya, seperti to-do list seperti itu ya. Untuk list-list seperti itu ya. Nah, jadi semisal di sini kita membuka tab baru. Nah, semisal di sini kita tambahkan ke daftar bacaan. Nah, cara menambahkan ke daftar bacanya itu adalah kalian tinggal klik aja di bagian icon bookmarknya. Nah, setelah itu di sini ada dua pilihan ya, yaitu adalah tambahkan ke bookmark atau tambahkan ke daftar bacaan. Nah, di sini kita klik tambahkan daftar bacaan. Nah, setelah tambahkan ke daftar bacaan, di sini ada sedikit highlight ya, untuk mengingatkan kalian atau mengingatkan kalian bahwa ada sebuah daftar bacaan baru yang belum kalian baca ataupun read seperti itu ya. Nah, semisal di sini kita klik nih untuk daftar bacaannya ya. Nah, nanti dia akan tanda merah yang kecil tadi itu akan hilang ya. Nah, berarti itu kalian sudah membaca daftar bacaan kalian ya. Nah, walaupun kalian di sini juga bisa itu adalah tandai telah dibaca ya, seperti itu ya. Nah, jadi daftar bacaan ini hampir sama dengan bookmark, tapi ini lebih ke to-do list seperti itu ya. Jadi di sini kalian bisa centang untuk menyelesaikan listnya. Ataupun kalian juga bisa delete di sini ya. Nah, semisal di sini kita tandai telah dibaca, di sini kita centang. Nah, di sini ketika kita centang, kita keluar dan kita masuk lagi ke daftar bacaan, di sini masih ada ya, tetap masih ada. Karena di sini kalian masih belum dihapus ya. Nah, tapi di sini itu tandanya itu udah dibaca seperti itu ya. Nah, jadi setelah kalian tandai sudah dibaca, nah nanti dia akan tidak hilang tapi tetap di daftar bacaan. Cuma dia itu sudah ditandai sudah dibaca ya, seperti itu. Oke, nah jadi daftar bacaannya ini dia tidak akan hilang kecuali kalian delete ya. Nah, walaupun kalian di sini tandai telah dibaca, nanti dia akan tetap di daftar bacaannya ini seperti itu. Nah, ketika kalian delete dia nanti akan hilang seperti itu ya. Itu. Oke, lanjut untuk trik rahasia Google Chrome yang selanjutnya adalah untuk mempin tab ya. Pin tabnya ini hampir sama dengan grup, cuma dia itu akan dipin, yaitu akan dimasukkan ke bagian paling kiri tab ya, seperti itu. Nah, semisal di sini kita pisahkan ya. Nah, jadi kita delete untuk grupnya. Jadi kita ungroup. Nah, setelah itu semisal di sini kita ingin mempin sebuah tab yang ini ya. Oke, nah jadi semisal kita ingin mempin sebuah tab yang ini ya. Nah, jadi kalian tinggal klik kanan aja di bagian tab yang ingin kalian pin. Nah, setelah itu di sini ada nih ya, yaitu adalah, nah jadi kalian tinggal klik kanan aja di bagian tab yang ingin kalian pin ataupun sematkan ya. Jadi kalian tinggal klik kanan aja. Nah, jadi di sini ada sematkan ya. Nanti kalau kalian Google Chrome-nya bahasa Inggris, nanti itu pin ya. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung aja sematkan. Nah, nanti dia akan langsung di bagian kiri ya. Nah, jadi dia itu akan langsung menjadi kecil ya, seperti itu ya. Gitu, nanti dia akan berubah langsung di bagian kiri ya. Nah, ini nggak bisa dipindahkan ya. Walaupun kalian gini, dia akan tetap di bagian kiri. Walaupun kalian pindahkan ke depan, dia juga tetap di bagian kiri ya. Nih ya, semisal kita pindahkan ke depan ya. Dia akan tetap di bagian kiri seperti itu. Salah ini ya, maaf. Sebentar. Oke, nah jadi semisal di sini kita akan pindahkan ke bagian depan ya. Nah, jadi ketika kita pindahkan ke bagian depan, dia akan tetap di bagian kiri. Karena kenapa? Karena tabnya ini sudah disematkan ya. Nah, jadi ini juga berfungsi sama seperti di grup ya. Jadi lebih
memudahkan ataupun tampilannya itu lebih enak dipandang gitu ya. Karena itu tampilannya lebih kecil gitu ya. Nah, jadi Smart tab-nya ini untuk khusus tab-tab yang jarang dipakai gitu ya. Nah, jadi tab yang jarang dipakai itu bisa disematkan saja ya. Walaupun tabnya itu jarang dipakai, tapi kalian tidak mau untuk mengeluarkan tabnya itu. Jadi kalian bisa sematkan ataupun pin tabnya itu seperti itu ya. Oke, lanjut ke trik yang selanjutnya. Oke, nah jadi masuk ke bagian trik Google Chrome yang selanjutnya ataupun yang terakhir mungkin ini ya. Nah, jadi kalian masuk aja bagian profil ya, seperti pada video tutorial sebelumnya. Masuk ke bagian profilnya ini, profil Google Chrome kalian. Nah, setelah itu kalian lihat di bagian profil lainnya ini. Nah, di profil lainnya ini di sini tuh sebelumnya ya, defaultnya itu memang ada satu profil dan satu profil yaitu adalah profil sebagai tamu ya ataupun guest seperti itu ya. Nah, profil defaultnya itu adalah profil Google Chrome seperti biasa dan ada satu lagi adalah tamu ya. Nah, profil tamunya ini ataupun profil guestnya ini adalah profil untuk bagi kalian ya yang menggunakan Google Chrome. Nah, tapi Google Chrome-nya itu kalian itu historinya itu otomatis kehapus ya. Nah, jadi profil guest ataupun tamunya ini adalah profil yang dimana semua histori ataupun data-data di profil yang profil tamunya ini, semisal kalian mencari ya, buka Google Chrome ya, semisal membuka tab Google ataupun Google Drive ya seperti itu. Nah, ketika kalian close profilnya itu, nanti historinya itu akan otomatis kehapus ya. Jadi profilnya itu adalah otomatis akan menghapus semua histori ataupun data-data di Google Chrome profil kalian seperti itu. Semisal di sini kita buka profil tamu ya, profil tamunya di sini kita buka ataupun profil guys ya, tamu ataupun guys ya di sini kita buka. Nah, jadi seperti inilah tampilannya ya. Nah, di sini juga ada sebuah keterangan ya. Keterangan bahwa Anda menjelajah sebagai tamu. Halaman yang Anda lihat di jendela ini tidak akan muncul di histori, browser, dan tidak akan meninggalkan jejak lain. Selain seperti cookie di komputer setelah Anda menutup semua jendela tamu yang terbuka. Namun, file apapun yang Anda download akan tetap tersimpan ya. Nah, jadi di sini udah ada keterangannya ya. Nah, jadi ke histori ataupun data atau apapun yang kalian jelajahi di profilnya ini ya, Google Chrome-nya ini yang sebagai tamunya ini, semua historinya itu akan terhapus ketika kalian menutup profilnya ini seperti itu ya. Nah, jadi semua historinya itu akan terhapus otomatis karena ini menjelajah seperti sebagai tamu ya, seperti itu ya. Kalian bisa pelajari selengkapnya di sini ya juga bagi yang belum mengerti. Jadi simpelnya seperti itu ya. Jadi ketika kalian buka tab, menjelajahi tab, mencari Google gitu di sini kan, nanti ketika kalian tutup ini, nanti ketika kalian buka lagi, nah kalian cek di history, nah nanti udah nggak ada itu ya. Nah bahkan di sini history pun tidak ada ya. Fitur history di sini nggak ada ya. Itu ya. Nah, jadi fitur history juga tidak ada di sini. Fitur history bookmark tidak ada di sini seperti itu ya. Namun, file-file unduhan yang kalian unduh dari profilnya ini akan tetap keunduh di device kalian ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini cocok banget bagi kalian yang device-nya itu dari device kantor punya ya. Jadi kalian bisa menggunakan profilnya ini ya, profil tamu atau sebagai guest seperti itu. Jadi supaya kebijakan privasi kalian tetap terjaga ya. Gitu. Nah, jadi misal ya di sini kita cari gitu ya sesuatu di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal enter aja di sini ya. Udah kalian tinggal cari acak gitu, kalian enter. Nah, di sini tunggu dulu sampai mencarinya selesai. Nah, udah kalian tinggal close saja di sini. Nah, setelah itu semisal di sini kita akan buka lagi tamunya, profil tamunya. Nah, nanti dia akan langsung menghilang ya. Nah, jadi tab yang tadi kita buka itu langsung menghilang seperti itu ya. Dan di bagian titik 3 di bagian pojok kanan atas ini juga tidak ada di bagian history ataupun data penelusuran. Nah, jadi ketika kalian cek di bagian pojok kanan atas di bagian titik 3-nya ini,
tidak ada data histori ataupun data penelusuran ya. Jadi seperti itu, cuma ada data unduhan aja. Ketika kalian ingin mengunduh sesuatu file apapun di profil ini seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video trik rahasia Google Chrome kali ini. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak. Karena ini durasinya juga udah panjang banget. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga komen. Bagi kalian yang ingin request video tutorial ataupun tips and trik yang lainnya, jangan lupa menggunakan hashtag CVWAC untuk merequest video tutorial ataupun tips and trik. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.